Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saya menyapa saudara-saudara sekalian di mana saja saudara-saudara berada, dan khususnya saya ingin menyapa saudara Barli Adrian bersama dengan istri dan juga anak-anak yang ada di kota Jayapura. Semoga pekabaran ini walau mungkin dibaca juga, tetapi dapat menjadi berkat bagi kita semua. Baik, sebelum kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk bertemu dengan Tuhan yang adalah waktu yang paling terbaik di pagi ini. Biarlah kiranya melalui pertemuan kami dengan Tuhan, melalui ibadah ini, dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini 14 Oktober tahun 2020 dengan judul Mempelai Datang, Songsonglah Dia. Mempelai datang, songsonglah Dia. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pengumuman mempelai datang, songsonglah Dia pada musim panas tahun 1844 menyebabkan ribuan orang dituntun untuk mengharapkan kedatangan Tuhan yang segera. Pada waktu yang ditetapkan, mempelai datang bukan ke dunia ini sebagaimana diharapkan oleh orang-orang, tetapi kepada yang lanjut usianya di surga, kepada pernikahan, penerimaan kerajaannya. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Dia ke ruang perjamuan pernikahan. Lalu pintu tertutup. Mereka tidak akan hadir secara pribadi pada pernikahan itu, karena pernikahan itu berlangsung di surga, sementara mereka ada di atas dunia ini. Pengikut-pengikut Kristus menanti-nantikan tuannya yang pulang dari pernikahan itu. Lukas 12 ayat 36. Tetapi mereka harus mengerti pekerjaannya dan mengikut Dia oleh iman sementara dia pergi ke hadirat Allah. Dalam pengertian inilah mereka dikatakan pergi ke pernikahan. Dalam perumpamaan itu hanya mereka yang mempunyai minyak dalam buli-buli dan dalam pelitannya saja yang masuk ke perjamuan nikah itu. Mereka yang mengerti kebenaran Alkitab dan juga yang mempunyai roh dan karunia Allah, dan yang pada malam pencobaan paling pahit mereka telah dengan sabar menunggu, menyelidiki Alkitab untuk terang yang lebih jelas. Mereka ini melihat kebenaran mengenai tempat kudus di surga dan perubahan pelayanan juru selamat, dan oleh iman mereka mengikutinya dalam pekerjaannya di tempat kudus di atas. Dan semua yang melalui kesaksian Alkitab menerima kebenaran yang sama, mengikuti Kristus oleh iman pada waktu Ia masuk ke hadirat Allah untuk melaksanakan pekerjaan pengantaraan yang terakhir, dan pada penutupannya menerima kerajaannya. Semuanya ini dilambangkan sebagai memasuki pernikahan. Dalam perumpamaan Matius 22, gambaran pernikahan yang sama diperkenalkan, dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan. Sebelum pesta pernikahan mulai, raja itu datang untuk menemui tamu-tamu. Matius 22 ayat 11. Untuk melihat kalau-kalau semuanya memakai pakaian pesta, jubah tabiat yang tidak bernoda yang dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Untuk melihat kalau-kalau semuanya memakai pakaian pesta, jubah tabiat yang tidak bernoda dibasuh dan diputihkan. Ia yang temukan kurang dibuang keluar, tetapi semua yang telah diperiksa ditemukan memakai pakaian pesta pernikahan diterima oleh Allah dan layak memperoleh bagian dalam kerajaannya dan tempat duduk di atas tahtanya. Pekerjaan pemeriksaan tabiat ini yang menentukan siapa yang bersedia kepada kerajaan Allah adalah penghakiman pemeriksaan pekerjaan penghabisan di bait suci di surga. Jadi saudaraku yang kekasih, tahun 1844 bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun banyak pada waktu itu orang yang memprediksi bahwa Yesus datang pada tahun 1844. Tapi ternyata peristiwa yang terjadi adalah renungan kita kemarin. Yesus sebagai imam besar berpindah dari bilik yang pertama, bilik suci atau bilik kudus, ke bilik yang kedua, bilik maha suci atau bilik maha kudus. Dan di bilik yang kedua,
itu dia bertemu bukan dengan manusia, tetapi bertemu dengan Allah, bertemu dengan Sang Bapa. Jadi artinya bahwa Yesus yang mewakili manusia telah bertemu kembali dengan Bapa setelah terpisah sekian lama pada waktu Adam dan Hawa berdosa. Pada waktu Adam dan Hawa tidak berdosa, belum berdosa, mereka selalu dapat bertemu dengan Allah, dengan Bapa pencipta langit dan bumi. Tetapi setelah dosa masuk, maka mereka kehilangan itu, kehilangan pertemuan yang harus terjadi dengan Allah. Maka ketika Yesus memasuki bilik yang terakhir, itu sama dengan perwakilan kita, yaitu Yesus, sama dengan kita sendiri telah masuk ke sana. Maka setelah itu, peristiwa yang sementara kita tunggu adalah dia akan kembali. Dia akan berbalik, akan menjemput kita sebagai pengantin perempuan, ya, pengantin perempuan. Itulah sebabnya ketika Yesus akan datang, pengantin perempuan kita itu akan dijemput, maka ketika ada teriakan mempelai datang, song-songlah dia. Inilah peristiwa di mana Yesus datang pada kali yang kedua. Yang paling penting di sini adalah memakai jubah pesta atau jubah pernikahan. Jubah itu adalah tabiat. Adalah sebenarnya tabiat itu kita tidak akan pernah dalam tabiat kita tidak akan pernah untuk luput dari hal berbuat dosa. Tapi tabiat itu akan dibungkus dengan pakaian atau jubah Kristus. Sehingga pada akhirnya tabiat kita ditutup dengan tabiat atau dengan jubah Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, terima kasih untuk pekabaran ini. Yang penting di sini adalah mari kita hidupkan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, agar kita dapat menjadi umat Tuhan yang setia. Tuhan berkati kita melalui pekabaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang indah kami belajar pada saat ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Baiklah Tuhan, pelihara kami dengan kasih-Mu yang ajaib dan selalu berlaku dalam kehidupan kami. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.